film yang gak gua tunggu, film yang gua gak nonton trailernya, film yang gua pun gak berharap gua bakal nonton ini, film yang gua pun gak berharap kalau film ini muncul. Dan tiba-tiba gua dapat kabar film ini muncul. Paginya gua langsung beli tiket, siangnya gua langsung nonton, sorenya gua langsung bikin reviewnya, malamnya gua langsung edit dan gua pengen upload ini besok ya, berarti ini rekaman kemarin. Dan gua pengen ngasih tahu ke kalian bahwasanya please nonton film ini sekarang juga, tolong. Ayo. Oke kawan, kali ini gue pengen nge-review film Thunderbolt. Marvel Studios Thunderbolts. Oke, sebelumnya gue pengen ngasih tahu ke kalian bahwasannya gak ada yang namanya review film non spoiler. Mau kalian dari channel manapun, mau kalian dari video manapun, orang manapun, host manapun, yang mungkin dari judulnya aja bilang dia non spoiler. Enggak ada yang namanya review non spoiler. Yang namanya review film itu udah jelas spoiler. Lah, bang, spoiler dari mananya bang? Kan dia nggak ngasih tahu lu adegan-adegan film ini segala macam. Iya memang betul, tapi di saat dia menyampaikan sebuah argumentasi, di saat dia menyampaikan sebuah kritikan atau masukan ataupun sebuah pujian, itu kan dia menunjukkan sesuatu gitu ya. Dan di saat dia sudah menyampaikan sesuatu itu kepada kalian, kalian akan terpengaruh otaknya gitu loh. Jadi kalian menunggu-nunggu mana yang katanya momen ini badut lah, mana yang katanya momen ini jelek lah, mana yang katanya momen ini bagus, ya kan? Makanya itu, bagi kalian yang belum nonton silahkan tonton sekarang. Gue bukan buzzernya, gue bukan pecinta Marvel, gue langsung disclaimer di sini. Gue bukan pecinta Marvel, gue netral bos, gue netral. Gue suka film action, gue suka film superhero, tapi gue bukan bener-bener fans Marvel. Film-film DC segala macam gue nonton semua kok. Semua film superhero gue nonton semua. Gue bukan bener-bener pecinta Marvel, gue akuin sekali lagi ya. Dan langsung aja, gue pengen bahas dulu dari segi apanya dulu nih kira-kira yang enak ya. Gue langsung pengen skip aja sebenarnya dari segi sound. Dari segi sound gue nggak terlalu ada masalah, nggak terlalu ada problem. Langsung ke bagian visualnya. Di sini sebenarnya gue pengen ngebahas dikit ya, kayak kenapa sih belakangan ini film-film Marvel itu tuh kelihatan dari segi CGI-nya, kelihatan dari segi editannya, dari segi green screen-nya kelihatan. Kenapa? Karena sebenarnya film-film Marvel ini tuh sedikit berbeda sama film-film superhero lainnya. Film Marvel itu dia tuh tone warnanya secara color grading-nya dia itu menggunakan warna-warna yang cerah dan warna-warna yang kontras. Sehingga kalau misalnya memang dengan waktu dekat dibuat film live action dengan anggaran yang sekian, dengan waktu yang sekian, maka editannya itu menurut gua jadinya kurang memuaskan. Nah, makanya kenapa film Thunderbolt ini tone warnanya, color gradingnya itu tuh dibuat sedikit agak-agak gelap ya. Kalian mungkin kalau kebiasaan nonton film DC ngelihat mood warna yang dalam film Thunderbolt ini kok malah kayak film DC tersebut gitu loh. Makanya di film Thunderbolt ini editannya, kalau misalnya kalian perhatiin detail ya pasti masih lah ada sedikit kecacatan di dalam editannya itu, tapi ini dibantu sama color gradingannya seperti itu. Dan lanjut ke bagian karakter alias actingnya, gue suka banget sama karakter-karakter yang ada di sini. Seriusan, gue suka banget sama karakter-karakter yang ada di sini karena ini fresh banget coy. Di saat film superhero lain menggunakan karakter yang sok-sokan superhero lah, yang sok-sokan ideologis lah, yang sok-sokan motivator lah, ini segala macam. Film Thunderbolt ini beda coy. Lu kayak nontonin ada kawanan anak kecil dia terus mau melawan seorang penjahat. Menurut gue ini suatu hal yang fresh, karena kalau di film-film sebelumnya semua karakter ini kan udah pernah muncul ya, muncul di movie, muncul di series atau manapun itu kan kita udah melihat ya sosok-sosok mereka sebelumnya seperti gimana, bagaimana. Terus ketika nonton Thunderbolts, seakan-akan mereka itu adalah sebuah karakter yang berbeda. Tapi itu tidak membuat film ini menjadi cringe menurut gua. Nggak ngebuat film ini jadi overreact, nggak ngebuat jadi overacting lah segala macam itu. Enggak, menurut gua pas aja. Jadi paham gak sih? Unik banget coy. Dengan tone warna yang serius, dengan tone warna yang gelap, tapi dengan acting yang seperti itu. Menurut gua ini adalah suatu hal yang fresh. Karena gua suka banget film-film yang nggak monoton, yang nggak terlalu templates, dan gue mendapati hal itu di film Thunderbolts ini. Oke, langsung aja ke bagian yang pengen gue bahas secara detail, bagian yang mana gue di sini pengen bahas secara mendalam. Dan di sebenarnya sebagus-bagusnya film pasti tetap ada aja titik minusnya, yaitu dari bagian plotnya. Kali ini gue pengen ngebahas plotnya. Film superhero kebanyakan itu jelas filmnya adalah template. Template-nya tuh gimana maksudnya bang? Misal ada superhero melawan penjahat, ada yang
awalnya penjahat berubah jadi baik, dia melawan penjahat. Ya rata-rata semua film superhero udah apa ya, bener-bener nggak ada yang fresh banget gitu loh. Terus bang, kenapa lu bisa bilang kalau misalnya film ini bagus, padahal masa iya cuman gara-gara color gradingnya, cuman gara-gara karakternya lu bisa suka sama ini film? Enggak bos, yang sedikit berbeda di sini adalah alurnya. Kalau untuk pacing standar lah, cuman ada jelas beberapa pacing yang itu tuh terlalu cepat, gila, cepet banget loh. Walaupun memang setelahnya itu ada penjelasan, tapi yang gue pengen bahas di sini tuh adalah alurnya. Misal gini loh, misal ada sebuah puzzle ya, misal ada sebuah puzzle yang udah ada ukirannya. Film ini tuh naruh puzzle tersebut di tempat yang sama tapi dengan ukiran yang berbeda. Maksud gak sih? Jadi dia tuh bentuk hasil puzzle-nya tetap sama kayak sebagaimana seharusnya, tapi dia tuh ngebuat polanya sendiri. Paham gak maksud gue? Bukan berarti alurnya maju mundur, enggak. Di sini alurnya simple banget kok, lo nggak usah terlalu mikir keras ini segala macem buat nonton ini. Enggak, ini filmnya tetap santai, tetap bisa dibawa enjoy, tetap lo bisa ketawa, dan tetap lo bisa juga bawa ini filmnya menuju serius. Jadi misal gini deh, ada momen dimana penjahatnya itu tiba-tiba dia berubah karakteristiknya, nggak jelas banget. Lu bakal ngerasa nanti, kok tiba-tiba jadi seperti ini, kok tiba-tiba cepet banget berubahnya, kok tiba-tiba cepet banget pindahnya. Jadi kayak nggak ketebak gitu alurnya, tapi memaksakan. Nah, walaupun memaksakan, tapi di akhirnya, bukan di akhirnya, maksudnya setelah itu dijelaskan kenapa bisa seperti itu, sehingga kalian nonton film ini tuh gak terduga-duga ini ceritanya mau dibawa kemana. Bahkan di endingnya pun gue gak nyangka, gila, gue gak nyangka kalau misalnya endingnya itu bakal seperti ini. Ya walaupun sedikit membadut di situ, tapi menurut gue masih di kategori fine, yang tidak benar-benar ngebadut seperti itu loh. Dan yang bagian gue paling bermasalah tuh, aduh tolonglah, penyelesaian masalahnya, penyelesaian konfliknya. Kayaknya Marvel ini gimana ya, penyelesaian konfliknya film-film Marvel kedepannya kayaknya udah deh kayak film-film Naruto, ceramah no jutsu, selesai bos. Yang intinya adalah film ini ngasih cerita yang fresh, ngasih hal yang gak terduga-duga, bahkan dengan mood warna yang berbeda, bahkan dengan mood acting, bahkan dengan karakter yang berbeda-beda, dan kalian kemungkinan besar gak bakal nyangka sama endingnya.